Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Kami lanjutkan diskusi bersama dengan Gus Romi, Gus Nusron, dan juga Mas Burhan malam hari ini. Saya ke Gus Romi, tadi Gus Nusron mengatakan Prabowo yang sekarang bukanlah Prabowo yang dulu. Betulkah dari sudut pandang Anda, Gus Romi yang dulu juga mendukung Prabowo pada saat pemilu 2014 bukanlah Prabowo yang sekarang? Anda melihatnya? Ya, kalau saya melihat tentu orang dengan semakin bertambahnya usia akan semakin bijak, itu pasti. Jadi seperti padi makin berisi makin merunduk. Tetapi secara personal karakter tentu seseorang itu kan mengalami kematangan karakter pada usia-usia tertentu yang pasti bukan di usia 60-an atau usia 70-an. Pematangan karakter itu ya life begin at 40. Jadi 40 itu sebenarnya sudah merupakan puncak-puncak personal karakter seseorang yang akan dia bawa terus sebagai karakter yang akan dia representasikan sepanjang hidupnya. Yang kedua tentu kita menghormati ya Pak Prabowo bukan hanya sekedar 10 tahun saya kira. Kalau dengan Pak Jokowi betul 10 tahun. Tapi kalau dihitung dari sejak pertama kali beliau maju di konvensi Golkar pada waktu itu Partai Golkar itu dari 2004 kalau nggak salah. Jadi memang sudah cukup lama beliau ini bertarung dan kita sangat menghormati kegigihan Pak Prabowo di dalam memperjuangkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang dia yakini. Karenanya tadi saya katakan selamat buat Mas Nusron ini dan Partai Golkar serta tentu Partai Amanat Nasional. Yang kedua saya juga ingin menyampaikan dan menggarisbawahi bahwa karena Golkar, PAN, dan P3 ini semula adalah anggota KIB dan sampai saat ini masih anggota KIB, di dalam piagam deklarasi KIB itu memang tidak ada ketentuan bahwa kita akan mengusung calon presiden yang sama. Secara politik dalam konteks pengusungan Pilpres, selalu saya katakan karena ada beberapa media yang juga menanyakan di kesempatan ini, Metro TV juga ingin menegaskan, auto bubarnya itu dalam konteks pemilihan presiden karena memang sudah berbeda antara P3, Golkar, dan PAN. Tetapi dalam konteks KIB itu sendiri, sesuai dengan piagam deklarasi, setelah saya cermati kembali, memang bubarnya KIB ya baru akan muncul manakala memang para ketua umum ini nanti menandatangani pengakhiran piagam deklarasi dan itu belum. Dan sampai saat ini sebagai sebuah koalisi yang dibentuk untuk menghadapi persoalan-persoalan bangsa ini secara bersama, KIB masih ada. Oke. Begitu. Baik, saya ke Gus Nusron bahwa salah satu hal besar atau PR besar yang seringkali masih melekat di figur Prabowo Subianto adalah terkait dengan isu HAM ini. Bahkan kemarin di acara Sarung Ganjar, Gus Romi juga menyerukan jangan pilih pemimpin yang punya rekam jejak tercela begitu. Nah, bagaimana Golkar sudah mempersiapkan diri lebih awal untuk meredam isu ini, Gus Nusron? Begini ya, orang masing-masing punya masalah. Dan setiap masa lalu itu nggak bisa kita tapi masa lalu Pak Prabowo itu juga tutup dengan kebaikannya yang hari ini ada. Apa itu kebaikannya hari ini? Saya di dunia ini baru menemukan ada orang calon presiden 2 kali dengan ikhlas dan legowo mau dijadikan menteri oleh kompetitornya. Saya ini kebetulan orang kampung. Tiap hari menyaksikan pemilihan kepala desa. Nah, tanya Pak Burhan itu orang Kembang juga pasti ada pilihan kepala desa. Dan yang namanya kepala desa kalau sudah hampir bertarung kalah, boro-boro mau dijadikan anggota perangkat desa. Kadang-kadang itu bertutur kata, bertegur apapun tidak. Kemudian bahkan ada yang keluar dari negara kampung. Nah ini alhamdulillah Pak Prabowo ini kebaikannya adalah bersedia mau dijadikan menteri oleh kompetitornya yaitu Pak Jokowi. Semua demi bangsa dan negara, demi rekonsiliasi negara. Dan itu sangat baik, saya kira adalah menandakan Pak Prabowo itu figur yang ikhlas, figur yang legowo, tidak lagi mementingkan dirinya, gengsi, atas nama egoisme, itu tidak ada lagi. Baik. Nah ini membuat publik berpikiran berubah melihat Pak Prabowo itu. Kalau dikatakan punya masa lalu, semua orang punya masa lalu.
Lalu ditanyakan Pak Ganjar punya masa lalu, juga punya masa lalu juga. Tapi biar masa lalunya itu menjadi catatan orang masing-masing. Tapi kebaikannya ini menutup semua masa lalunya ini. Baik, semua kebaikan Anda nilai bisa menutupi catatan masa lalu Prabowo yang sampai dengan saat ini masih melekat. Terakhir saya ke Mas Burhan. Menurut kacamata Anda, Mas Burhan, seberapa kuat pengaruh isu HAM ini untuk nantinya jika masih digunakan ya di pemilu 2024 ini bisa menyudutkan figur Prabowo Subianto? Nah, memang kalau kita lihat dari data survei ya, Pak Prabowo itu kurang kuat di kelompok kelas menengah atas. Jadi Pak Prabowo itu sangat kuat di kelas menengah bawah, tetapi di kelompok yang well informed, mereka yang berpendidikan tinggi, yang menurut data BPS kurang lebih 13,7%, yang relatif tahu isu masa lalu itu cenderung tidak memilih Pak Prabowo. Tetapi buat kelas menengah ke bawah, isu HAM tidak menjadi isu serius buat mereka. Nah, ini yang membuktikan kenapa Pak Prabowo cenderung kuat di kelompok middle lower income atau education. Nah, termasuk di kelompok generasi Z yang lahir terutama pasca reformasi, yang mungkin tidak terkoneksi dengan isu masa lalu, itu Pak Prabowo paling tinggi di generasi Z ya. Tetapi di kelompok yang hidup atau mengalami masa Orde Baru, elektabilitas Pak Prabowo tidak sekuat di kalangan generasi Z. Di kelompok generasi baby boomers misalnya yang unggul adalah Mas Ganjar. Oke, artinya apa itu Mas Burhan? Korelasi antara isu HAM dengan pilihan politik. Tetapi mungkin pertanyaan yang muncul bagi pendukung Pak Prabowo adalah kenapa isu ini munculnya menjelang pemilu saja? Kenapa tidak muncul ketika Pak Prabowo digandeng oleh Ibu Mega sebagai cawapres 2009? Atau tidak muncul ketika Pak Prabowo menjadi menterinya Pak Jokowi? Tetapi bagi kelompok yang kritis, bukan soal elektoral, mungkin bagi mereka ya catatan itu penting untuk melihat rekam jejak pemimpin. Jadi lagi-lagi masing-masing orang punya cara pandang, preferensi terkait dengan isu HAM, dan menurut saya bagi kelompok yang berpendidikan tinggi, isu ini masih menjadi persoalan serius buat mereka untuk memilih Pak Prabowo. Oke, kalau melihat dari basis suaranya masih cukup ampuh tidak isu ini diangkat, Mas Burhan? Singkat saja. Nah, kalau melihat data BPS kan hanya 13,7% yang pendidikannya S1 ke atas ya. Baik. Dan kebetulan kelompok ini meskipun kecil, tetapi bagaimanapun mereka kelompok yang aktif kan, bisa saja mereka menularkan ketidakpuasan terkait dengan rekam jejak masa lalu kepada pemilih yang lain. Tetapi per hari ini secara statistik tidak besar jumlahnya. Oke, baik. Secara statistik tidak besar jumlahnya, Gus Romi, berarti apakah pasukan dari pendukung Ganjar Pranowo masih akan tetap menggunakan isu HAM yang masih melekat di Pak Prabowo Subianto, Gus Romi? Di dalam tim Mas Ganjar dan juga di dalam koalisi ini, kami menghindari untuk menyudutkan, ada kesepahaman kami bersama untuk menyudutkan orang per orang dan sejarah masa lalu tiap kandidat. Karena kita ingin bangsa ini tidak larut di dalam narasi-narasi untuk saling membusukkan dan menjatuhkan. Kita ingin menonjolkan apa yang menjadi visi dan misi sebagai sebuah karakter kepemimpinan nasional yang memenuhi 3 unsur. Pertama, kontinuasi, melanjutkan apa yang sudah bagus dari Pak Jokowi. Yang kedua adalah komplementasi, melengkapi apa yang belum dan apa yang salah kita koreksi. Kemudian yang ketiga adalah rekonsiliasi. Jadi mengakhiri semua narasi negatif yang selama ini muncul dari kadrun versus cebong. Itu yang selalu kita pegangi dan itulah yang akan menjadi panduan kita di dalam melakukan sosialisasi Mas Ganjar ke depan. Gus Romi, Gus Nusron, dan juga Mas Burhan, terima kasih untuk waktu dan sudut pandangnya bersama kami di Prime Time News malam ini. Selamat malam.